Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini semoga sehat terus ya teman-teman. Dari wajah-wajahnya sih pada bersinar banget ya teman-teman semua di sini. Oke, perkenalkan nama saya Fazlina Suhatima, saya dari Universitas Pakuan Bogor. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang kesehatan mental terutama pada remaja. Sebelumnya nih saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, udah pada tahu belum sih apa pentingnya kesehatan mental terutama bagi remaja? Oke, pastinya ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu ya. Oke, baik. Di sini saya akan bahas sedikit menjelaskan tentang kesehatan mental terutama pada remaja. Nah, oke, di sini kenapa mental health penting? Yaitu poin satu untuk berkembang dengan cara yang sehat. Nah, jadi di sini maksudnya itu kan remaja itu masih dalam tahap perkembangan atau pertumbuhan menuju dewasa kan. Nah, jadi remaja itu perlu mental yang sehat untuk dapat berkembang dengan cara yang sehat. Oke, kemudian yang kedua yaitu membangun hubungan sosial yang kuat. Nah, di sini maksudnya itu memiliki hubungan sosial dengan sesama manusia lainnya. Tentunya dong, setiap manusia pasti memiliki hubungan dengan sesama manusia lainnya. Maka dari itu, remaja perlu mental yang sehat untuk dapat memiliki hubungan sosial yang kuat dengan manusia lainnya. Oke, kemudian yang ketiga yaitu beradaptasi dengan perubahan. Perubahan-perubahan akan selalu terjadi, maka dari itu remaja perlu mental yang sehat untuk dapat dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Oke, kemudian yang terakhir itu menghadapi tantangan hidup. Ini udah nggak asing lah ya teman-teman, karena setiap manusia itu pasti memiliki kesulitan atau tantangan hidup masing-masing, apalagi remaja nih. Biasanya selalu ada tantangan hidup seperti masalah di sekolah, pertemanan, atau percintaan. Jadi remaja perlu mental yang sehat untuk dapat menghadapi segala tantangan. Namun masalahnya teman-teman, ketika seorang remaja sedang dalam kondisi kesehatan mental yang kurang baik, maka biasanya orang-orang di sekitar mereka itu menghina, mencemooh, mengkucilkannya sehingga membuat dia semakin terpuruk. Nah, jadi untuk teman-teman semua di sini, jika menemukan seseorang atau kerabat kita atau teman-teman kita yang sedang dalam kondisi kesehatan mental yang kurang baik, cobalah untuk membantu mereka dengan cara, oke, yang pertama yaitu menjadi pendengar yang baik untuk mereka. Jadi teman-teman bisa menjadikan diri teman-teman untuk menjadi pendengar untuk mereka dan mendengarkan cerita mereka dan mau mendengarkan keluh kesah mereka. Oke, kemudian yang kedua yaitu memberikan kenyamanan. Nah, jadi di sini maksudnya teman-teman bisa memberikan rasa nyaman dan aman kepada mereka sehingga mereka dapat dengan luasa untuk bercerita. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan vibes positif. Nah, jadi setelah kita mendengarkan cerita mereka, eh, kita berikan mereka kata-kata positif, kata-kata penyemangat sehingga mereka akan jauh lebih tenang. Oke, kemudian di sini yang keempat itu mengingatkan ibadah. Nah, di sini teman-teman bisa ingatkan mereka untuk selalu beribadah karena dengan beribadah hati akan jauh lebih tenang. Oke, kemudian di sini ada langkah-langkah untuk menjaga kesehatan mental, yaitu satu, katakan hal positif pada diri sendiri. Jadi di sini ketika teman-teman udah merasa lelah banget, coba katakan hal-hal positif seperti kamu hebat, kamu kuat, kamu keren pada diri sendiri. Oke, kemudian yang kedua yaitu istirahat yang cukup. Nah, jadi di sini juga ketika teman-teman udah merasa lelah, jangan dipaksakan gitu. Teman-teman coba untuk istirahat yang cukup sehingga ketika kita akan beraktivitas kembali itu maka tubuh dan pikiran kita itu akan jauh lebih segar. Nah, oke, kemudian yang ketiga itu olahraga. Olahraga itu selain membuat sehat secara fisik, olahraga juga sehat untuk kesehatan mental karena ketika kita berolahraga, pikiran akan jauh lebih jernih. Kemudian yang keempat itu tidur yang cukup. Nah, ini biasanya pada remaja-remaja itu kadang biasanya itu sambil overthinking yang membuat pikiran mereka itu akan selalu negatif terhadap sesuatu gitu. Jadi teman-teman usahakan tidur tepat waktu dan jangan overthinking ya. Oke, kemudian yang selanjutnya, nah ini, makan makanan enak. Teman-teman pasti setuju lah ya, kalau misalnya kita makan makanan enak atau makanan favorit kita, maka mood kita itu pasti naik dan menjadi lebih happy. Nah, jadi ketika teman-teman sedang dalam kondisi mood yang kurang baik, maka cobalah untuk makan makanan yang favorit teman-teman gitu, atau makan makanan yang enak. Karena itu akan membuat mood kita naik gitu. Oke, kemudian yang keenam, mensyukuri setiap hal. Jadi di sini, mau hal yang manis atau hal yang pahit, coba teman-teman syukuri. Tidak perlu diambil pusing semua hal, karena percaya deh, yang terbaik itu pasti akan datang di saat waktunya. Oke, kemudian terbukalah pada seseorang.
Nah, jadi di sini teman-teman bisa bercerita kepada seseorang tentang apa yang dialami, jadi jangan terus dipendam. Bisa bercerita kepada orang tua, teman-teman, ataupun datang ke psikologi untuk mengkonsultasi gitu kan. Oke, kemudian yang kedelapan itu lakukan sesuatu untuk orang lain. Oke, di sini maksudnya itu ketika kita mencoba membantu orang lain dan ternyata orang tersebut bahagia, maka kita juga akan ikut merasa bahagia dan hati juga akan terasa lebih tenang gitu. Oke, teman-teman, di sini ada slide terakhir yaitu quote atau kata-kata. Then be hard on yourself, believe in your galaxy, love yourself, and speak yourself. Oke, jadi di sini bisa memotivasi teman-teman ya, bahwa teman-teman tuh nggak perlu terlalu keras bagi teman-teman gitu. Percaya sama diri teman-teman dan cintai diri teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.